Tenar dari acara Cari Jodoh, 3 artis ini hidup modal sensasi. Nomor 2 heboh bongkar kasus Nindi Ayunda. Sadar tidak ya, ternyata 3 artis di bawah ini tenar karena ajang Cari Jodoh, salah satunya musuh Nindi Ayunda. Mulanya cuma ikut sebuah acara di TV swasta, hidup artis ini malah berubah drastis, yang paling heboh saat berseteru dengan Nindi Ayunda. Musuh Nindi Ayunda, salah satu dari 3 orang ini dikenal artis paling sensasional. Acara yang bikin musuh Nindi Ayunda ini berubah adalah acara Take Me Out Indonesia. Ada yang ingat? Take Me Out Indonesia adalah acara realitas yang pernah ditayangkan oleh Indosiar dan Antv. Acara Take Me Out Indonesia merupakan acara yang bertemakan pencarian pasangan. Take Me Out Indonesia merupakan acara yang bertemakan pencarian pasangan dan mengudara selama 3 jam. Acara Take Me Out ini bahkan pernah menjadi salah satu acara favorit di Indonesia lantaran sangat menghibur dan banyaknya wanita cantik yang bisa dilihat dalam acara tersebut. Ajang pencarian jodoh ini bukan hanya berjasa dalam membantu mendapatkan pasangan tapi juga dalam memperoleh popularitas untuk para pesertanya. Terbukti sudah ada beberapa peserta acara tersebut yang semakin terkenal sejak dikenal melalui Take Me Out. Inilah deretan artis yang mendulang popularitas karena sensasi usai menjadi peserta di acara Take Me Out Indonesia. 1. Dinar Candi. Dikenal sebagai DJ seksi, ternyata Dinar juga pernah menjadi peserta dalam ajang Take Me Out Indonesia. Kini Dinar menjadi salah satu DJ yang paling terkenal di Indonesia bahkan hingga beberapa negara lain. Jika melihat kecantikan dan penampilan fisiknya memang wajar sekali jika Dinar bisa menjadi terkenal. Setelah melihat sosok Dinar di acara Take Me Out, pasti semakin banyak yang mengidolakannya walaupun Dinar Candi ini terkenal dengan berbagai macam sensasi yang sering membuat dunia hiburan heboh. Meski dikelilingi isu sensasional, rupanya Dinar Candi mampu membuktikan prestasinya dalam ajang pemilihan Dutch paling seksi se-Asia. 2. Nikita Mirzani. Siapa sangka Nikita Mirzani kini namanya makin terkenal. Padahal dahulu dia menjadi perempuan kontroversial yang bisa dibilang tak ada karya. Muncul dalam acara Take Me Out pada tahun 2010. Kala itu Nikita Mirzani mengaku sebelum jadi artis, dirinya pernah menjadi sekretaris di salah satu perusahaan batubara di Indonesia. Kemunculannya di televisi kala itu membuat dirinya tak sungkan untuk berpenampilan seksi. Dia juga pernah menjadi model untuk majalah pria dewasa. Namanya jadi heboh setelah dia berseteru dengan mantan kekasihnya, Kiki The Potter. Kontroversial hingga artis settingan pernah melekat padanya hingga saat ini. Baru ini, Nikita Mirzani juga sedang berseteru dengan Nindi Ayunda. Hal ini berkaitan dengan kasus Nindi Ayunda yang diduga menyekap Sulaiman, sopir pribadinya sendiri. Nindi Ayunda dilaporkan Rini Diana atas dugaan penyekapan terhadap Sulaiman pada Februari tahun 2021 ke Polda Metro Jaya. Proses hukum kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan Rini Diana, Nindi Ayunda dikenakan pasal 333 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Ancamannya 8 tahun penjara. Nikita Mirzani ikut bahagia lihat nasib Nindi Ayunda. Di akun Instagramnya, Nikita Mirzani juga kerap menyentil soal kasus Nindi Ayunda. 3. Roro Fitria. Pasti banyak yang tak menyangkakan jika si cantik Roro Fitria juga pernah menjadi salah satu peserta di Take Me Out. Ya, Roro yang dikenal dengan berbagai sensasi dan juga kekayaannya juga sempat mengikuti ajang tersebut sebelum dirinya menjadi begitu terkenal seperti sekarang. Namun belakangan, Roro Fitria harus menerima penderitaan yang berlipat-lipat lantaran kasus penyalahgunaan narkoba yang diterimanya. Mulai dari sengsara secara mental di penjara hingga kehilangan perhiasan yang ditaksir mencapai kerugian miliaran rupiah. Roro Fitria mengaku sudah tak tahan berada di penjara. Roro Fitria merasa down dan trauma sampai ditangani psikiater. Roro Fitria mengaku frustasi atas ingatan perbuatannya hingga terjerat kasus narkoba. Hal itulah yang menyebabkan Roro Fitria kesulitan tidur. Tak hanya itu, Roro Fitria pun merasa terpukul atas tuntutan hukuman jaksa terhadapnya pada sidang tanggal 4 Oktober tahun 2018. Roro Fitria sampai pingsan setelah dituntut 5 tahun penjara.
Di tengah-tengah masalah itu, Roro Fitria mendengar kabar duka. Raden Retno Winingsih, Ibunda Roro Fitria, meninggal dunia, Senin, tanggal 15 Oktober tahun 2018. Bak tersambar petir di siang bolong, Roro Fitria sok mendengar kabar tersebut. Sebelum meninggal dunia Ibunda Roro Fitria, Raden Retno Winingsih kerap hadir di setiap sidang kasus narkoba anaknya. Meski harus menggunakan kursi roda lantaran sempat mengalami stroke, hal itu bukan halangan buat Ibunda Roro Fitria untuk memberikan semangat buat putri kesayangannya. Padahal, sidang kasus narkoba yang menjerat anaknya itu terkadang berlangsung sampai larut malam. Menurut pengacara Roro Fitria, Asgar Safri, salah satu faktor kondisi kesehatan Raden Retno Winingsih memburuk lantaran sidang yang digelar terlalu malam. Pasalnya, tuntutan kepada Roro Fitria adalah sebagai pengedar dan bukan pemakai. Meski sempat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, kini Roro Fitria sudah bebas dan mulai menjalani kehidupan barunya. Namun atas kesabaran dan keinginannya untuk berubah, Roro Fitria terpilih menjadi tahanan yang berhak mendapatkan program asimilasi. Roro Fitria tampak begitu bahagia saat akhirnya resmi keluar dari lembaga permasyarakatan, Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.